Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Komaria dari kelas 18C ingin menjelaskan mengenai pasar. Marilah saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar, di mana pasar adalah sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, transaksi jual beli ini dapat berlangsung di mana saja dan kapanpun, baik melalui internet, di jalan umum ataupun di dalam bis semacam lainnya. Di sini, bentuk-bentuk pasar dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat, wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antar penjual dan pembeli. Yang keempat, menurut waktu penyelenggaraannya. Dan yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Kita akan menyimak bentuk pasar menurut sifat barang dan cara penyerahannya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar konkret dan pasar abstrak, di mana pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada penjual dan pembelinya bertemu secara langsung. Artinya, transaksi ini dilakukan secara tunai dan barangnya ada dan bisa langsung dibawa oleh pembeli. Dan yang kedua, ada pasar abstrak, yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada secara langsung antara penjual dan pembeli, dan pembelinya tidak bisa membawa barangnya secara langsung ataupun bertemu secara langsung. Artinya, proses jual beli ini dilandaskan atas rasa kepercayaan pembeli kepada penjual. Nah, kita akan simak bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama ada pasar regional. Artinya pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu, seperti pasar di kawasan Asia Tenggara, negara dibentuk AFTA. Dan yang kedua, pasar internasional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, misalnya kawasan pasar kopi di Brazil ataupun pasar Wall di Sydney. Yang ketiga ada pasar lokal, yaitu pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Nah, pada umumnya pasar ini menawarkan barang-barang yang biasanya dipakai oleh masyarakat sekitar, seperti pasar Klewer yang menjual batik di Solo karena mayoritas masyarakat di Solo memakai batik. Nah, yang keempat ada pasar nasional, di mana pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini biasanya menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Nah, baiklah, kita akan lalu kita akan membahas bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual maupun pembeli. Biasanya, barang yang diperjualkan di pasar persaingan sempurna ini bersifat homogen. Nah, yang kedua, di sini ada pasar persaingan tidak sempurna, di mana terdapat satu atau beberapa penjual saja, tetapi banyak pembelinya. Jadi, di sini penjual menguasai pasar sepenuhnya, di mana pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Di sini kita akan membahas pasar monopoli. Artinya pasar monopoli dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Jadi penjual menentukan jumlah, harga, volume, ataupun tempat penjualnya. Artinya terdapat satu penjual tetapi banyak pembelinya. Nah, contohnya seperti PT PLN yang menguasai listrik Indonesia. Yang kedua ada pasar duopoli, di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh 2 perusahaan. Artinya terdapat 2 penjual dan banyak pembeli. Biasanya harganya ditentukan oleh perusahaan tersebut, baik secara kesepakatan ataupun tidak. Contohnya
penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Yang ketiga ada pasar oligopoli, di mana ada beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Biasanya pada pasar ini iklan sangat intensif mereka lakukan. Contohnya seperti perusahaan sepeda motor dikuasai oleh Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Yang keempat, pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Lalu kita akan membahas bentuk pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan. Biasanya pasar mingguan ini seperti contohnya pasar Rabu, pasar Kamis. Dan yang ketiga ada pasar bulanan. Biasanya pasar ini terdapat dekat pabrik. Biasanya dipasarkan seperti karyawan setelah gaji. Nah, di dalam pasar pun kita sebagai produsen harus mengetahui bagaimana caranya membedakan konsumen agar produk yang kita jual dapat dikonsumsi oleh konsumen secara terus-menerus sehingga mendatangkan laba kepada kita sebagai penjual ataupun sebagai produsen. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke dalam beberapa kategori seperti kebutuhan, usia, gender, maupun pendapatan konsumen tersebut dalam suatu pasar tertentu. Nah, segmentasi pasar ini ada beberapa jenis. Yang pertama, segmentasi perilaku, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, dan segmentasi geografis. Nah, segmentasi perilaku ini membagi konsumen menurut pengetahuannya, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang kedua ada segmentasi psikografis, yaitu segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Artinya, segmentasi ini membagi konsumen berdasarkan hobi ataupun aktivitas yang sering dilakukan konsumen. Yang ketiga, segmentasi demografis. Strategi ini ataupun segmentasi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen, seperti usia, gender, pekerjaan, ataupun pendapatan konsumen. Dan yang terakhir ada segmentasi geografis, di mana segmentasi atau strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalkan negara, provinsi, wilayah, kabupaten, ataupun kota, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih penjelasan kali ini. Mohon maaf untuk kekurangan maupun ketidaksediaannya sebagai penjelasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.